Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur atas kebaikan-Mu, berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Bapa, jamah hati setiap kami, agar kami boleh terus dituntun melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Pimpin setiap pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Bekal di Perjalanan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian 45 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub, ayah mereka. Hidup adalah sebuah perjalanan. Sebenarnya, kita semua sedang berjalan menuju satu tujuan yang sudah ditentukan oleh Sang Pemberi hidup itu sendiri. Sama seperti saudara-saudara Yusuf yang akan berjalan menjemput ayahnya, ada pesan sederhana yang disampaikan kepada mereka untuk bekal di perjalanan. Nasihatnya sederhana sekali. Jika mau tetap dapat berjalan bersama-sama dalam damai sejahtera. Kejadian 45 ayat yang ke-24 menasehati kita juga. Janganlah berbantah-bantah di jalan. Renungkan sebentar. Perbantahan inilah yang memicu banyak perselisihan dan keruncingan di dalam sebuah rumah tangga. Seakan-akan tanpa perbantahan, hidup ini tidak ada manfaatnya. Bagi beberapa orang, perbantahan sudah menjadi hobi dan kebiasaan. Selalu saja mereka ingin mengambil posisi sebagai oposisi, bukan sebagai teman sekerja yang berusaha untuk mempertajam atau menambah nilai di dalam sebuah kebersamaan. Rumah tangga yang penuh dengan perbantahan tentu tidak akan merasakan damai sejahtera dan pertolongan Tuhan, sebab yang ada hanyalah sebuah keributan yang dipicu oleh perbantahan terus-menerus. Salomo di dalam salah satu amsalnya berkata, Amsal 30 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ada 3 perkara yang membuat Salomo heran, tapi yang keempat, Salomo bukan hanya heran, dia bahkan tidak mengerti, yaitu jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Jika pada ketiga perkara pertama, Salomo menjadi heran, sebab itu adalah ranah ilmu pengetahuan, jalan Raja Wali di udara, di mana kekuatan sayap Raja Wali dapat memanfaatkan angin untuk menopang tubuhnya, bahkan untuk pergi jauh lebih cepat daripada berjalan atau berenang. Kemudian jalan ular di atas cadas, itu pun berbicara tentang ilmu zoologi, di mana tubuh ular sekalipun lunak dan tidak berkaki, namun gerak-gerak perutnya dapat membuat ular berjalan di atas batu-batu cadas yang tajam tanpa merobek tubuhnya. Lalu jalan kapal di tengah-tengah laut. Ilmu fisika menceritakan bahwa sekalipun berat dan solid, namun kapal-kapal besar dengan memanfaatkan perbedaan berat jenis telah mampu berlayar di atas air. Namun yang keempat, itu tidak dapat dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Salomo sendiri bahkan tidak dapat mengerti bagaimana seorang pria dapat berjalan dengan seorang gadis. Sebab untuk yang keempat ini, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan saling pengertian, dan kerelaan untuk saling mengampuni, bukan perbantahan. Itulah yang firman Tuhan sendiri ajarkan kepada kita pagi ini. Mulailah menghadapi hidup ini bersama keluarga
tanpa perlu berbantah-bantah. Hadapi bersama dan pikul semua beban bersama. Tuhan pasti membuat perjalananmu berhasil. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Beri aku hati yang lembut dan rendah hati, agar aku tidak berbantah-bantah. Amin. Jesus loves you, and so do I.